Bab 293. Willa sedang memikirkan bagaimana cara memberikannya kepada Chuck saat dia masih memeluknya. Jika dia memberitahunya secara langsung, Chuck pasti akan malu. Sayang, terlalu berisik di sini. Ayo keluar. Itu gelap di bar dan lampu redup. Chuck ingin mengobrol baik dengan Yvette dan menanyakan kabarnya selama ini. Chuck merasa lega karena wanita bertopeng kucing ini sangat mirip dengan Yvette. Selain itu, dia tidak menolak ketika dia memeluknya. Siapa lagi kalau bukan Yvette? Chuck meraih tangan Willa dan pergi. Willa terdiam. Tapi bagaimana dia harus memberitahunya? Mereka berdua pergi keluar. Regine, yang mengenakan topeng kelinci, melihat pemandangan itu dan sangat marah. Pelacur itu telah mencengkeramnya 2 kali. Dia tidak tahu bagaimana bersikap lembut dan telah menyakitinya. Jika itu terjadi di luar pesta, Regine akan mengamuk. Dia telah menyentuhnya 2 kali, tetapi sekarang dia pergi dengan wanita lain. Apa yang dia lakukan? Regine memutuskan untuk menuntut penjelasan darinya, dia merasa telah dimanfaatkan. Karenanya, Regine mengejar Chuck. Namun, dia tiba-tiba merasakan tangan di pahanya. Dia masih marah, jadi ketika dia meraih tangan dan melihat topeng orang itu, dia menjadi lebih marah. Sial! Itu adalah topeng kelinci. Chuck, beraninya kau menganiaya aku. Regine mengangkat kakinya yang panjang dan menendangnya dengan keras. Orang ini baru saja melecehkan orang lain dan ditampar wajahnya. Namun, dia masih cukup bodoh untuk menangkapnya. Aduh! Pria dengan topeng kelinci jatuh ke tanah. Regine berhenti tiba-tiba. Suara ini tidak terdengar seperti suara Chuck. Dia berjongkok dan menarik topengnya. Dia terkejut. Itu adalah pria yang malang. Itu bukan Chuck. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Chuck memakai topeng kelinci ini? Topeng konyol apa yang kamu kenakan? Tegur Regine sambil melemparkan topeng itu ke tanah dengan marah. Dia mengamati kerumunan dengan matanya yang indah. Tidak ada orang lain yang memakai topeng kelinci. Apakah Chuck meninggalkan pesta? HMPH, kamu pergi begitu cepat. Buang-buang kartu undanganku. HMPH. Oh tidak, di mana pria iblis itu? Regine berlari keluar dengan frustrasi. Namun, pria iblis itu tidak terlihat. Dia menghentakkan kakinya dengan marah dan berkata, aku sangat kesal. Kamu menyentuhku tapi pergi dengan wanita lain. Pergilah ke neraka. Regine kembali dengan marah tapi enggan. Dia mengerutkan bibirnya dan mengutuk, bastard, beraninya kamu. Dia memikirkan siluet berotot pria iblis itu. Dia pasti sering berlatih untuk memiliki sosok yang bagus. Regine mendengus dan kembali ke bar. Namun, dia berpikir bahwa minum tidak lagi mengasyikkan. Dia menghela nafas. Tidak mudah untuk bertemu dengan seorang pria yang dia minati, tetapi dia telah pergi dengan wanita lain. Regine, ayo minum. Temannya datang dengan pria baru, yang membuatnya semakin kecewa. Ada gang sepi di belakang bar. Chuck meraih tangan Willa dan berjalan. Keduanya terdiam. Sayang, buka topengnya. Aku ingin bertemu denganmu. Chuck berkata dengan lembut. Dia sangat merindukan Yvette, tetapi wanita ini tetap memakai topengnya selama ini. Willa menggelengkan kepalanya. Oke, tidak apa-apa. Aku tahu kamu sangat menderita. Chuck menghela napas dan merasa tertekan. Saat melihat foto di hutan hari itu, wajah Yvette terluka. Apakah karena bekas luka di wajahnya sehingga dia menolak untuk melepas topengnya? Sayang, ayo duduk. Chuck menarik Willa dan mereka duduk di rumput. Willa duduk di sebelahnya dan tetap diam. Sayang, bisakah kamu memberitahuku tentang situasimu baru-baru ini? Oke, jika kamu tidak ingin bicara, aku mengerti. Kalau begitu, aku akan memberitahumu milikku. Dia melihat bahwa dia tidak mau berbicara, jadi dia tidak bersikeras. Chuck lalu tersenyum dan berkata, saat kau menghilang, aku hancur. Aku mencarimu kemana-mana. Tapi hari-hari berlalu, aku menjadi depresi dan mulai kehilangan harapan. Saat itu, Bibi Loganlah yang menghiburku. Dia benar-benar sangat baik padaku. Willa, yang masih mengenakan topeng kucing, benar-benar tercengang setelah mendengar ini. Saat aku dekaden, dia menemaniku. Dia datang ke tempatku untuk bersenang-senang, tapi dia tidak bisa keluar karena dia harus tinggal di rumah untuk menjagaku. Kalau bukan karena dia, aku tidak mau. Tidak tahu bagaimana saya bisa melewati ini. Chuck menghela nafas dengan emosi. Memang benar ketika Chuck hancur, Willa yang merawatnya dengan sangat baik. Di satu sisi, dia telah menebus kekosongan di hati Chuck. Chuck masih ingat malam itu ketika dia tidur di pangkuan Willa. Dia tidak tahu bagaimana perasaan Willa tentang hal itu, tapi dia tidur nyenyak. Kemudian, saya pergi pelatihan dengan ibu saya. Seorang lelaki tua memberi saya foto Anda dan saya mengikutinya. Akhirnya, saya ditawan olehnya. Ketika hidup saya tergantung pada seutas benang, Bibi Logan muncul. Dia seperti seorang dewi, seperti Wonder Woman. Chuck bergumam pada dirinya sendiri. Willa yang duduk di sebelahnya tertawa kecil. Dia berpikir dengan geli, aku? Wonder Woman?
Chuck kembali sadar dan melanjutkan ceritanya. Hari itu, Bibi Logan menikam dirinya sendiri 3 kali untuk menyelamatkanku. Dia berdarah begitu banyak. Itu sebabnya aku bersumpah untuk memperlakukannya dengan baik selama sisa hidupku. Kamu, Bibi Logan, dan ibuku. Aku akan melindungi kalian bertiga dengan nyawaku. Willa tiba-tiba merasa sedikit tersentuh. Setelah itu, aku datang ke Central City dan bertemu denganmu. Aku belum memberitahu Bibi Logan tentang kedatanganku. Aku khawatir dia akan terlalu sibuk dan aku akan mengganggunya jika aku memberitahunya, kata Chuck. Willa menggelengkan kepalanya. Bagaimana si bodoh kecil ini bisa mengganggunya? Jika dia tahu bahwa dia telah datang, dia pasti akan meluangkan waktunya untuknya. Sekarang setelah aku menemukanmu, aku akan membawamu menemui Bibi Logan besok, tambah Chuck. Dia telah merencanakan untuk menemui Bibi Logan keesokan harinya. Willa hanya bisa mengangguk sebagai jawaban. Sayang, aku sudah lama tidak melihatmu. Aku ingin menciummu. Chuck sangat emosional. Dia sangat merindukan Yvette dan sekarang, dia duduk tepat di sebelahnya. Tubuh Willa menegang. Menciumnya? Dia menggelengkan kepalanya dan berdiri, tetapi Chuck masih memegang tangannya. Willa tidak bisa berbuat apa-apa. Chuck ingin menciumnya seolah-olah dia adalah Yvette. Willa meronta dan menarik tangannya. Kemudian, Chuck juga berdiri dan memeluknya dari belakang. Willa merasa canggung, Chuck. Tapi sebelum Willa bisa menyelesaikan kata-katanya, Chuck sudah mematuk bibirnya. Willa tercengang. Di bawah topeng, wajahnya canggung saat dia berpikir tanpa daya, anak ini. Dia berjuang untuk melepaskan diri dan berlari ke dalam kegelapan. Jika dia tidak pergi, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Chuck selanjutnya, dan dia tidak tahu bagaimana menolaknya. Chuck terkejut, tentu saja. Apa yang salah dengan Yvette? Dia mengejarnya dengan tergesa-gesa, tetapi bagaimana dia bisa mengejar kecepatan Willa? Selain itu, Willa akrab dengan tempat ini, maka dia menghilang dalam sekejap mata. Chuck mencari Yvette untuk waktu yang lama. Apa yang salah dengannya? Mungkin dia tidak ingin melihatnya karena bekas luka di wajahnya. Chuck mencarinya selama lebih dari 1 jam, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Willa telah mengawasinya sepanjang waktu. Dia melihat Chuck duduk sedih di rumput untuk waktu yang lama. Kemudian, dia akhirnya pergi pada tengah malam. Dia menghela napas lega. Dia diam-diam mengikuti Chuck kembali ke hotel. Ketika Chuck pergi, dia berkata dengan keras bahwa dia akan datang ke sini dan menunggu Yvette keesokan harinya. Chuck tidak akan kembali tanpa dia. Willa melihat Chuck kembali ke hotel. Dia menatapnya sebentar dan kemudian masuk ke mobilnya. Dia tiba-tiba tidak ingin pergi dan ingin tinggal di sana. Dia ragu-ragu dan mengeluarkan ponselnya. Mengapa dia tidak meneleponnya untuk memberitahunya bahwa dia aman? Kapan Chuck akan meneleponnya? Chuck kembali ke hotel. Di dalam lift, dia melihat Regine yang kembali dalam keadaan mabuk. Chuck menahan lift terbuka dan membiarkannya masuk. Mengapa wanita ini minum begitu banyak? Regina sangat sedih. Dia telah mencari pria iblis di bar, tetapi dia tidak dapat menemukannya setelah mencarinya untuk waktu yang lama. Dia tidak percaya bahwa dia telah melecehkannya dan pergi dengan wanita lain. Melihat temannya telah menemukan pacar baru di pesta itu membuatnya merasa semakin kehilangan semangat. Dia sengsara dan minum terlalu banyak. Chuck, bukankah kamu sudah lama pergi? Kenapa kamu kembali begitu terlambat? Apa yang kamu lakukan? Kamu menyia-nyiakan kartu undanganku. Ketika Regine melihat Chuck, dia mengerutkan bibirnya dan mencaci. Perutnya bergejolak, dan dia merasa ingin muntah. Dia bergoyang dan dia memegang lengan Chuck untuk menopang dirinya sendiri. Lengannya terasa kuat dan tampak familiar. Dia menatapnya dengan ragu dan menyadari bahwa Chuck mengenakan kemeja lengan pendek, memperlihatkan kontur ototnya yang tegas. Tunggu sebentar. Regine tercengang. Tubuh yang tegap ini. Ya, ini dia. Tidak mungkin. Mungkinkah Chuck adalah pria iblis itu? Tidak heran dia tidak mengatakan sepatah kata pun sejak awal. Regine tiba-tiba hancur. Dia berteriak, "Ah! Dasar bastard!" Bab 294. Bagaimana ini bisa terjadi? Regine benar-benar hancur. Pria iblis yang dia anggap menarik ternyata adalah Chuck. Regine benar-benar hancur. Pria iblis yang dia anggap menarik ternyata adalah Chuck. Dan dia benar-benar mengambil inisiatif untuk memukulnya. Dan dia bahkan mengundangnya untuk minum. Untuk apa kamu berteriak? Chuck mengerutkan kening. Apakah wanita bodoh ini mengenaliku? Chuck berpikir sangat mungkin dia mengenalinya. Lagi pula, selain tidak mengenakan topeng, dia masih mengenakan pakaian yang sama dengan yang dia kenakan di bar. Dia tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Tidak. Regine menahan amarahnya. Dia tidak bisa mengakui apa yang telah dia lakukan. Tidak mungkin di neraka. Kalau tidak, dia akan sangat terhina.
Itu bagus untuk didengar. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu sudah banyak minum? Tanya Chuck. Itu bukan urusanmu. Pergilah ke neraka. Regine menendang Chuck. Dia meringis kesakitan, apakah kamu gila? Ya, aku gila. Chuck, aku membawamu ke bar dan kamu seharusnya bersikap sopan. Mengapa kamu pergi dan mengganti topengmu? Regina marah. Apa hubungannya denganmu jika aku mengganti topengku? Tentu saja, Chuck tidak akan mengakui bahwa dia salah. Dia tidak sengaja mengganti topengnya. Masalahnya adalah terlalu banyak gay di bar dan dia terus-menerus disentuh ketika dia mengenakan topeng kelinci. Dia tidak bersalah. Regine membalas, ya, itu bukan urusanku. Kamu. Sialan. Apakah kamu sudah gila? Tiba-tiba, Chuck berseru kaget. Regine menggigit bibirnya dan tiba-tiba muntah. Dia muntah di lift dan di seluruh Chuck. Chuck merasa jijik. Regine muntah dan pingsan setelah itu. Dia jatuh di atas muntahan kotor itu. Chuck kaget dan tak berdaya. Ding! Chuck keluar dari lift dan berbalik untuk melihat Regine. Jika dia berbaring di atas muntahan seperti itu, apakah dia akan mati lemas? Chuck menggertakkan giginya dan kembali untuk menyeretnya keluar dari lift. Dia memutuskan untuk membantunya. Lagi pula, dia adalah pemilik hotel, tidak baik bagi karyawannya untuk melihat bos mereka dalam keadaan seperti ini. Chuck melanjutkan untuk menyeretnya ke kamarnya. Chuck melemparkannya ke tempat tidur. Bastard, jangan sentuh aku. Regine berbicara omong kosong dalam keadaan mabuk di tempat tidur. Dia kaget dan hancur. Dia baru menyadari bahwa Chuck adalah pria yang dia minati. Dia hancur dan merasa malu. Ketika dia ingin memarahinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak muntah. Yang paling penting adalah dia muntah di tubuh Chuck. Dia merasa lebih terhina dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Chuck pasti akan menggunakan masalah ini untuk memarahinya lagi, seperti yang terakhir kali. Dia mungkin juga hanya berpura-pura tidur. Dia tidak ingin mengutuk Chuck lagi. Dia berharap Chuck akan meninggalkannya ketika dia tiba di lantainya sendiri. Namun, dia tidak berharap Chuck menyeretnya keluar dari lift dan sampai ke kamarnya. Jika bukan karena lantai berkarpet, wajahnya akan rusak karena diseret. Terlebih lagi, dia melemparkannya dengan keras ke tempat tidur. Apa yang akan dia lakukan padanya? Apakah kamu gila? Kamu sangat kotor, siapa yang akan melakukan apapun padamu? Aku memberitahumu, ketika kamu bangun besok, kamu akan membayar pakaianku. Apakah kamu mendengarku? Chuck datang dan memukul wajahnya. Namun, dia tidak menggunakan banyak kekuatan. Regine dengan marah mendorong tangannya dan berkata, pergilah. Chuck dipukul olehnya dan merasa sakit. Marah, dia mengambil kesempatan untuk memukulnya di belakang saat dia mabuk. Regine terkejut. Melayanimu dengan benar karena nakal. Kamu memiliki sosok yang baik, bahkan lebih baik daripada ketika kamu masih di sekolah menengah. Aku telah melihat sosok melengkungmu sebelumnya, tetapi kamu mungkin tidak menyadarinya. Ketika kamu membungkuk setiap kali. Lupakan saja, hanya bayar bajuku besok. Setelah mengatakan itu, Chuck menanggalkan pakaiannya dan menggantinya dengan yang bersih. Kemudian, dia mengambil barang bawaannya dan turun untuk mendapatkan kamar lain. Setelah Chuck keluar, Regine akhirnya membuka matanya. Dia duduk di tempat tidur dan berkata dengan marah, kamu benar-benar nakal. Berapa umurku ketika aku di sekolah? Tubuhku belum berkembang. Kamu gila. Semakin Regine memikirkannya, semakin marah dia. Dia tidak percaya bahwa Chuck telah melongo padanya ketika dia masih di sekolah. Dia menatap dirinya sendiri dan semakin marah. Apakah dia sudah melihat semuanya selama hari-hari sekolah? Namun, setelah beberapa saat, dia tidak lagi marah tetapi tertekan. Dia pergi ke kamar mandi untuk mandi dan membuang selimut kotornya. Dia pergi ke tempat tidur, tetapi dia tidak bisa tertidur. Dia sangat kesal karena yang bisa dia pikirkan hanyalah pria bertopeng iblis. Tapi kenapa harus Chuck yang kalah? Dia berguling-guling dan tidak tertidur sampai sekitar jam 3 atau 4 pagi. Chuck bangun keesokan paginya dan menyadari bahwa dia telah meninggalkan sesuatu di kamar sebelumnya. Jadi, dia kembali dengan kartu kamar dan menemukan Regine berbaring di tempat tidur, telanjang. Chuck menatapnya sebentar sebelum dia pergi diam-diam. Dia masih mempertahankan sosok yang baik, tetapi dia takut jika dia terus menatapnya, Regine akan bangun kapan saja. Bukankah itu akan memalukan? Chuck turun untuk sarapan. Regina terbangun. Dia mengalami sakit kepala karena mabuk. Dalam keadaan linglung, dia mengenakan pakaian kotornya dan kembali ke kamarnya sendiri. Setelah dia mandi dan berganti pakaian bersih, dia pergi ke meja depan dan bertanya. Setelah dia mengetahui bahwa Chuck telah memesan kamar lain, dia melengkungkan bibirnya. Saat itu, Chuck kembali dari sarapan dan melihatnya. Aku memuntahkanmu tadi malam, bukan? Aku akan memberimu kompensasi. Regine kemudian meminta rekening bank Chuck untuk mentransfer uang kepadanya.
Regine mentransfer $10.000 kepadanya dan bertanya apakah itu cukup. Chuck tidak ingin mengganggunya, jadi dia menjawab ya. Setelah itu, Chuck kembali ke kamarnya. Hei, berapa hari lagi kamu akan tinggal di sini? Regine mengerutkan bibirnya dan bertanya. Saya tidak tahu, jawabnya. Setelah mengambil barang-barangnya dari kamar, Chuck akan kembali ke bar yang dia datangi malam sebelumnya. Bagaimana jika dia bertemu Yvette lagi? Dia mengerutkan kening, apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana kamu tidak tahu berapa lama kamu akan tinggal? Itu bukan urusanmu. Bukankah aku sudah membayar kamar? Chuck menatapnya. Siapa yang menginginkan uangmu? Katakan padaku, berapa hari kamu akan tinggal di sini? Aku akan meminta meja depan untuk mendaftar untukmu. Regine sangat marah saat dia berbicara. Tidak apa-apa. Saya mungkin akan pergi malam ini. Juga, jika toleransi minuman keras Anda rendah, lain kali jangan minum terlalu banyak. Menjijikkan ketika Anda muntah, kata Chuck sambil naik lift untuk naik ke kamarnya. Bau muntah masih tertinggal di dalam lift. Setelah mendengar itu, wajah Regine memerah. Dia berjalan ke meja depan dan berkata, lain kali jangan mengambil uang Bestard itu. Dia pikir dia hebat karena dia kaya. Saya tidak ingin mengambil uangnya. Petugas meja depan tercengang dan menjawab, ya. Regine lalu pergi dengan marah. Begitu dia masuk ke mobil, dia melihat Chuck keluar dari hotel. Dia memanggil taksi di pinggir jalan dan pergi. Dia mendengus, dia pasti tidak berhasil tadi malam. Dia kembali begitu cepat, dia pasti gagal. Regine tiba-tiba berpikir bahwa jika Chuck terus berpura-pura malam sebelumnya, apakah dia akan melakukan sesuatu padanya? Memikirkan itu, Regine tersipu. Begitu Chuck masuk ke taksi, dia menerima telepon dari Willa. Halo, Chucky. Itu suara lembut Willa. Chuck memikirkannya untuk waktu yang lama dan merasa dia harus mengatakan yang sebenarnya kepada Willa. Bibi Logan, aku di sini di Central City. Datang dan temukan aku kalau begitu. Aku sudah membuat makan siang. Kata Willa. Chuck menanyakan alamatnya dan menutup telepon. Mengapa Willa tidak terkejut sama sekali? Apakah dia sudah tahu bahwa dia ada di sini? Itu seharusnya bukan karena Chuck tidak memberitahu Betty. Chuck menggelengkan kepalanya dan melihat nomor anonim di ponselnya. Dia pergi ke bar dan melihat Yvette malam sebelumnya. Tapi bagaimana orang ini tahu? Sopir taksi skeptis ketika Chuck tiba di area villa yang super mewah. Anak muda, apakah Anda yakin itu ada di sini? Tempat ini bukanlah tempat untuk orang biasa. Mereka yang tinggal di sini akan memiliki kekayaan bersih setidaknya puluhan juta dolar. Chuck tidak terlihat kaya. Ya, Bibi Logan tinggal di sini. Chuck tersenyum dan turun dari mobil setelah membayar ongkos. Seluruh area villa sepertinya milik Willa. Ketika dia tiba di pintu, Willa datang untuk menyambutnya dengan senyum lembut di wajahnya. Bibi Logan. Chuck merasa santai saat melihatnya. Senyum di wajahnya memberinya rasa hangat. Chucky, cepat kemari. Ayo makan siang. Willa menyambutnya dan membawa Chuck ke rumahnya. Chuck mengikutinya ke villa. Villa ini mewah namun sederhana, seperti karakter Willa. Willa meminta Chuck untuk duduk sementara dia pergi ke dapur untuk menyajikan hidangan lezat. Ada banyak hidangan. Chuck lapar, jadi dia segera menggali. Willa sedang mengunyah makanannya perlahan ketika dia melihat Chuck melahap makanannya. Dia tersenyum lembut dan berkata, pelan-pelan. Chuck memuji dengan makanan di mulutnya, Bibi Logan, kamu memiliki keterampilan memasak yang sangat baik. Willa tersenyum, makan lebih banyak, kalau begitu. Ngomong-ngomong, Bibi Logan, kemarin aku pergi ke bar dan bertemu Yvette. Chuck tiba-tiba berkata. Willa merasa malu saat menyebutkan kejadian tadi malam. Dia bertindak tanpa sadar dan bertanya, benarkah? Ya, saya bertemu dengannya. Namun, dia mengenakan topeng. Tapi saya menciumnya kemarin. Chuck mengingat perasaan itu ketika dia memberitahu Willa tentang hal itu. Meski hanya kecupan, Chuck tidak bisa melupakan perasaan itu. Willa merasa lebih canggung. Anak bodoh, bukan Yvette yang kamu cium. Tapi aku. Willa berpikir dalam hatinya. Bab 295. Namun, segera setelah itu, Willa tidak bereaksi banyak. Chuck bukan orang luar, jadi bukan masalah besar untuk menciumnya. Tetapi ketika dia ingat bahwa Chuck memanggilnya Wonder Woman tadi malam, dia ingin tertawa karena dia merasa lucu bahwa Chuck memiliki gambaran seperti itu di benaknya. Bibi Logan, apa yang kamu tertawakan? Chuck bertanya karena dia bingung. Mengapa Bibi Logan tiba-tiba tertawa? Apakah dia memikirkan sesuatu yang lucu? Tidak ada, Chucky, kamu harus makan lebih banyak. Willa menggelengkan kepalanya dan menepisnya. Chuck selesai makan dan akan membantu Willa untuk bersih-bersih. Dia menolak tawarannya dan membawa piring kotor ke dapur. Alasan utama dia memanggil Chuck ke sini adalah untuk makan bersama. Tapi dia juga ingin memberitahunya di mana Yvette berada.
Tadi malam, asistennya pergi mengejar Yvette dan terluka, tapi dia masih berhasil melacak lokasi Yvette. Dia merasa bahwa sejak Chuck datang ke Central City, dia harus memberitahu dia di mana Yvette berada. Dia membuat panggilan telepon untuk mengkonfirmasi informasi, lalu dia berjalan keluar dari dapur. Willa tersenyum dan berkata, "Chucky, aku akan membawamu ke suatu tempat sekarang. Apakah kamu punya waktu?" "Kurasa begitu. Aku akan pergi ke bar nanti malam saja, karena itu hanya buka untuk bisnis pada jam itu," pikir Chuck. "Oke, Bibi Logan." Chuck mengangguk dan berdiri. "Ikuti aku." Willa sudah membuat pengaturan. "Bibi Logan, aku masih ingin memasak untukmu untuk makan malam-malam ini," Chuck berkata dengan bisikan malu-malu. "Oke. Selama kamu mau makan, aku bisa memasak untukmu kapan saja." Willa menjawab sambil tersenyum. Dia kemudian membawa Chuck ke garasi. Dia pergi dengan mobil dan Chuck masuk ke kendaraan. Segera, mereka tiba di sebuah hotel yang relatif tidak dikenal. Willa menelepon untuk memastikan bahwa tempat ini aman dan Yvette masih ada di sini. Dia kemudian memberitahu Chuck. "Chucky, keluarlah bersamaku." Willa turun dari mobil, dan Chuck mengikuti di belakangnya. "Apa yang ada di hotel ini? Mengapa Bibi Logan membawanya ke sini?" Chuck bingung. Dia hanya bisa mengikuti di belakang Bibi Logan, lalu mereka naik lift ke atas. Pintu lift terbuka. Itu di lantai 5. Willa membawa Chuck keluar dari lift, dia melihat nomor kamar dan berjalan menuju kamar tempat Yvette berada. Yvette terbangun dari tidurnya. Dia tanpa sadar pergi dan melihat keluar jendela, tetapi tidak ada yang aneh terjadi di luar. Dia menghela nafas lega. Dia makan beberapa makanan dan siap untuk pergi, tetapi pada saat ini dia menerima panggilan telepon. Itu dari orang tua, Levi. Yvette mengerutkan kening dan tidak ingin menjawab panggilan itu. Dia semakin curiga dengan niat lelaki tua itu, tetapi pada akhirnya, dia masih menjawabnya. "Sudah kubilang, jangan pernah menginap di hotel saat kau keluar. Sebaiknya kau pergi sekarang." Orang tua itu langsung memarahi. "Apakah Anda mengatakan bahwa saya ditemukan?" Yvette berjalan ke jendela lagi dan melihat sekeliling dengan matanya yang tajam, tetapi dia masih tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tetapi kewaspadaannya menyuruhnya untuk mengemasi barang-barangnya dan segera pergi. "Di mana suamiku? Tidak mungkin wanita tadi malam yang menahannya. Dia bisa saja menangkapku, tapi pada akhirnya dia membiarkanku pergi. Apa yang terjadi?" Mata Yvette menjadi dingin saat dia bertanya. Levi berkata, "Itu bukan urusanmu. Semua yang kulakukan adalah untuk kebaikanmu sendiri. Aku sedang melatihmu sekarang." "Maksudmu Chuck tidak lagi di Central City?" Yvette bertanya ketika tangannya berhenti berkemas. "Kamu tidak perlu peduli tentang itu. Keluar saja dari sana dan kita akan membicarakannya nanti." Orang tua itu hanya menjawab. "Aku akan bertanya lagi, di mana Chuck? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membunuhmu." Dia berteriak tidak sabar. "Kamu HMPH, aku adalah HMPH. Beraninya kamu mengatakan itu." Pria tua itu menghela nafas ketika dia berjuang untuk menyembunyikan identitasnya darinya. Dia merasa bahwa itu adalah kesalahan besar untuk membiarkan Yvette tinggal bersama Chuck. "Baik, tunggu di kamar sebentar, dan dia akan mendatangimu. Baru setelah itu kamu akan tahu bahwa aku melakukan segalanya demi dirimu sendiri." Setelah mengatakan ini, Levi menutup telepon dan merasa sudah waktunya untuk beralih ke rencana lain. Mata Yvette tanpa ekspresi. Dia menatap pintu dan mengeluarkan belatinya. Dia curiga bahwa lelaki tua itu masih berbohong padanya. Saat langkah kaki mendekat, Yvette menahan napas. Dia melihat melalui lubang intip dan melihat seorang pria gugup yang siap untuk mengetuk pintu. Tiba-tiba, dia menangis dan kemudian dengan cepat membuka pintu, berlari ke pelukannya. "Hubby!" teriaknya. Chuck terkejut. Apakah ini benar-benar Yvette? Dia merasa seperti itu adalah mimpi. Dia berbalik untuk melihat Willa, yang berdiri di sampingnya sambil tersenyum, dan menyadari bahwa itu bukan mimpi. Willa berbisik padanya, "Masuk dan bicara." Kemudian, Chuck memasuki ruangan dengan Yvette di pelukannya. "Sayang, kemana saja kamu baru-baru ini?" Chuck bertanya begitu dia masuk. Dia terlalu mengkhawatirkan Yvette. Dia bisa melihat bahwa dia memiliki banyak luka di tubuhnya. Berapa banyak siksaan yang dia derita? "Hubby, aku tidak pergi kemana-mana. Aku mencarimu," kata Yvette sambil menyeka air matanya. Dia telah menderita setiap hari selama periode ini. Dia sangat khawatir bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada Chuck. Dia adalah satu-satunya keluarga. Jika sesuatu yang buruk terjadi padanya, apa yang akan dia lakukan? Chuck mengerti bahwa mereka berdua saling mencari, tetapi mereka tidak berpapasan. Chuck sangat patah hati sehingga dia melepaskannya dan menatapnya dengan cermat. Matanya memerah. Jelas bahwa dia tidak tidur nyenyak. Selain itu, ada beberapa luka di wajahnya. Tidak heran dia tidak melepas topengnya tadi malam. "Sayang,
Apakah kamu pergi ke bar tadi malam? Tanya Chuck sambil tersenyum. Perasaan memegang Yvette lagi tetap luar biasa. Ya. Mata Yvette penuh kejutan saat dia menjawab. Dia melihat Willa di luar kamar barusan. Meskipun mereka belum bertemu, dia melihat luka di tangan Willa, yang berarti dia adalah wanita yang memakai topeng kucing malam sebelumnya. Jadi wanita yang menyerangku tadi malam adalah Bibi Chuck? Itu yang dia katakan padaku tadi malam, pikir Yvette. Chuck menghela napas lega. Memang dialah yang dia peluk tadi malam. Apakah wanita itu di luar bibimu? Yvette merasa aneh. Apakah mereka berhubungan darah? Chuck dan wanita itu sama sekali tidak mirip. Ya, dia saudara perempuan ibuku, saudara perempuan ibuku. Chuck menjelaskan secara langsung. Apa? Ibumu? Yvette membeku. Sejak kapan Chuck punya ibu? Dia tidak punya ibu sejak dia masih muda. Ya, aku membawamu untuk melihat ibuku terakhir kali. Hotel itu milik ibuku, tapi kamu tiba-tiba menghilang. Chuck menghela nafas berat. Jika Yvette tidak hilang, dia bisa saja bertemu ibunya, dan mungkin akan hamil sekarang. Hidup ini sangat tidak terduga. Chuck bertanya-tanya dalam hati. Apa? Hotel itu milik ibu Chuck? Yvette terkejut. Suamiku, apa yang terjadi? Dia bertanya. Chuck melanjutkan untuk menceritakan semuanya padanya. Suatu hari, dia menerima telepon dari ibunya, yang kemudian memberinya $5 juta. Yvette benar-benar bingung. Tidak heran Chuck punya uang untuk membeli rumah dan mobil, dan alun-alun juga miliknya. Ternyata ibunya lah yang memberinya segalanya. Dia telah salah paham selama ini, berpikir bahwa dia didukung oleh wanita lain. Hubby, apakah kamu benar-benar generasi kedua yang kaya? Yvette merasa seperti sedang bermimpi. Ya, aku sudah memberitahumu, tetapi kamu tidak percaya padaku. Chuck telah menyebutkannya beberapa kali sebelumnya, tetapi Yvette tidak mempercayainya. Namun, itu terutama karena ibunya tidak mengizinkannya mengungkapkan itu karena dia ingin mengamati Yvette. Oleh karena itu, wajar jika dia tidak mempercayainya. Setelah mendengar pengakuan Chuck, Yvette secara bertahap sadar dan bahkan lebih tersentuh. Ibunya sangat kaya, tetapi dia masih memperlakukannya dengan sangat baik dan tidak menyerah padanya meskipun dia tidak setara dengan status mereka. Yvette meneteskan air mata. Suami, kata Yvette, bersandar pada Chuck. Hubby, bawa aku menemui ibumu. Aku ingin melihatnya. Yvette merasa lelah dan tidak perlu lagi mengkhawatirkan banyak hal. Jika dia bertemu ibunya, dia akan menjalani kehidupan yang damai. Dia tidak ingin menderita lagi. Baik. Chuck tentu saja setuju, tetapi ibunya telah pergi ke Amerika Serikat dan belum kembali. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan ibunya. Yvette tiba-tiba bertanya-tanya bahwa sejak dia berubah, apakah Chuck akan tetap menyukainya? Yvette gugup, tapi dia merasa nyaman di pelukan Chuck. Dia pasti akan kembali ke siapa dia sebelum semua yang terjadi. Rasa dingin di kedalaman matanya menghilang, begitu pula kekejamannya. Ngomong-ngomong, tempat di mana kamu berada, di mana itu? Yvette tiba-tiba memikirkan sesuatu. Apa? Dia bertanya dengan bingung. Hutan. Dia berkata. Oh, ibuku memintaku untuk pergi ke sana, Chuck menjawab. Apa? Yvette terkejut. Hubby, siapa nama ibumu? Karen Lee. Jawab Chuck. Yvette membeku. Apa yang dia lakukan? Dia hampir membunuh ibu suaminya. Yvette merasa bersalah di dalam hatinya dan tidak tahu bagaimana menghadapi Chuck. Dia meninggalkan lengan Chuck dan menundukkan kepalanya. Chuck merasa aneh. Sayang, ada apa denganmu? Chuck tersenyum. Wajah Yvette memerah, tetapi dia merasa bersalah di dalam hatinya. Tidak heran wanita itu tidak menyakitinya. Ternyata dia adalah ibu suaminya. Suamiku, aku. Yvette membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi Chuck tiba-tiba menciumnya. Sayang, dibandingkan dengan ciuman di bar tadi malam, ini terasa berbeda, kata Chuck. Di bar? Apakah kamu menciumku? Hubby, aku tidak melihatmu tadi malam. Bagaimana kamu menciumku? Yvette tercengang mendengar kata-katanya. Chuck juga tercengang. Bukan Yvette? Jika tidak, siapa orang yang dia cium? Dukung blog Novel Tune agar selalu update episode terbaru dengan Bab 296. Chuck dengan jelas mengingat ciuman tadi malam. Itu bisa dideskripsikan, rasanya bibirnya menyentuh madu. Bahkan sampai sekarang, dia masih memikirkan ciuman itu. Dia berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan tadi malam, dia seharusnya mencium wanita itu lebih banyak, bahkan mungkin French menciumnya. Tetapi jika bukan Yvette yang dia cium tadi malam, lalu siapa itu? Chuck sedikit bingung, dan dia masih memikirkan sensasi yang tersisa. Dia benar-benar tidak bisa melupakannya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Chuck terjebak. Hubby, siapa yang kamu cium tadi malam?
Yvette bertanya dengan acuh tak acuh. Dia sedikit kecewa. Bagaimana dia bisa mencium orang lain? Dia pergi ke bar tadi malam, tetapi Willa sangat kuat sehingga dia tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Jika dia tahu bahwa Chuck juga ada di sana, dia tidak akan pergi begitu saja. Aku tidak tahu. Kupikir itu kamu. Aku memeluknya, tapi dia tidak melawan. Dia tidak menanggapi ketika aku berbicara dengannya, dan dia tidak menolak bahkan ketika aku menciumnya. Dia menjawabnya dengan jujur. Bagaimana bisa? Chuck berpikir ketika dia merasa itu aneh juga. Sosok wanita itu sesempurna Yvette, tetapi jika dia bukan dia, mengapa dia tidak menolak pendekatannya? Atau apakah wanita ini tersentuh oleh hasratnya yang dalam tadi malam? Chuck tidak bisa mengerti. Sayang, aku minta maaf soal tadi malam. Chuck merasa bahwa dia harus meminta maaf kepada Yvette. Tidak apa-apa. Yvette sedikit kecewa, tetapi dia pikir tidak ada yang bisa dia lakukan. Chuck adalah generasi kedua yang sangat kaya. Hubby, wanita yang kamu cium kemarin mengenakan topeng, bukan? Apakah kamu ingat seperti apa topeng itu? Yvette ada di pesta tadi malam dan dia tahu kebanyakan orang memakai topeng. Chuck mulai menjelaskan, saya ingat bahwa sosok wanita ini sama dengan Anda, itu sempurna. Dia mengenakan. Yvette juga mendengarkan dengan seksama. Siapa itu? Ding dong. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Chucky. Suara Willa terdengar dari luar. Willa ada di dekat pintu dan dia tidak bermaksud menguping pembicaraan mereka, tapi dia memiliki pendengaran yang sangat sensitif. Bagaimanapun, dia adalah master seni bela diri dan telah dilatih dengan baik. Ketika dia mendengar mereka berbicara tentang dia merasa canggung dan gugup. Jika Chuck tahu, Willa akan merasa sangat malu. Karena itu, dia ragu-ragu untuk sementara waktu dan memutuskan untuk menghentikan percakapan mereka. Sayang, tunggu sebentar. Chuck berjalan mendekat dan membuka pintu. Ketika Willa melihat Chuck lagi, dia gugup. Dia tidak harus membiarkan dia tahu tentang masalah ini. Jika dia tahu tentang itu, Willa tidak akan tahu bagaimana menghadapinya lagi. Meskipun Chuck telah mencium pipinya 2 kali, itu di bibir tadi malam. Itu memiliki arti yang berbeda. Chucky, ayo pergi dari sini dulu. Willa tersenyum dan berkata. Chuck setuju. Masih terlalu berbahaya untuk tinggal di tempat ini. Chuck kemudian meminta Yvette untuk mengemasi barang-barangnya dan pergi bersamanya. Yvette hendak pergi tetapi pemberitahuan muncul di teleponnya. Yvette tidak ingin melihatnya karena dia telah menemukan Chuck. Dia bisa menjalani kehidupan yang baik dengan Chuck, jadi dia tidak repot-repot memeriksa teleponnya. Ia memasukkan ponselnya ke dalam saku. Dia telah menjalani kehidupan yang menyakitkan selama lebih dari sebulan. Meskipun itu semua untuk melatihnya, dia tidak menyukainya sama sekali. Dia suka mengajar, bekerja, dan mencari uang sendiri. Itu adalah dirinya yang sebenarnya. Dia tidak ingin berhubungan dengan hal-hal lain lagi. Yvette berkencan dengan Chuck, tetapi dia masih merasa sedikit bersalah. Dia mengikutinya untuk memeriksa kamar lalu menuju ke bawah. Setelah itu, Willa mengantar Chuck dan Yvette kembali ke villa. Chuck benar-benar santai. Sekarang setelah dia menemukan istrinya, selain memperluas kerajaan bisnisnya, dia harus memikirkan apakah dia dan Yvette harus punya bayi. Ketika mereka tiba di villa, Willa mengatur kamar untuk mereka. Villa itu sangat besar, dan ada banyak kamar. Chuck memilih salah satu kamar tanpa banyak berpikir. Kemudian, Willa pergi untuk memasak makan malam. Yvette pergi ke kamar, dia tidak merasa santai untuk waktu yang lama. Dia memutuskan untuk mandi dengan baik dan kemudian berbaring di tempat tidur. Dia akhirnya bisa tidur dengan Chuck lagi hari itu. Akankah Chuck menyentuhnya malam itu? Meskipun dia menjadi jauh lebih kejam, ini masih pertama kalinya dia dalam aspek ini, jadi dia sangat gugup. Dia pergi ke kamar mandi dan menanggalkan pakaiannya, tetapi dia melihat ada begitu banyak memar di tubuhnya yang mempengaruhi penampilannya. Dia tidak tahu apakah itu akan membuat Chuck tidak tertarik. Yvette gugup, dan dia menghela nafas. Aku hampir membunuh ibu Chuck, Kernly. Jika aku berhasil hari itu, apakah hubungan antara Chuck dan aku akan hancur total? Pada pemikiran ini, mata Yvette menjadi gelap. Haruskah aku memberitahu Chuck tentang ini? Dia berpikir bahwa Karen tidak akan memberitahunya, tetapi hati Yvette tidak nyaman. Dia akan merasa sangat sedih jika Chuck marah padanya. Yvette tidak akan melawan bahkan jika Chuck memarahinya atau memukulnya karena Chuck adalah satu-satunya keluarganya. Chucky, istirahatlah malam ini dengan baik. Aku bisa membawa kalian berdua keluar besok, oke? Willa bertanya sambil tersenyum. Chuck merasa itu baik-baik saja. Paling tidak, dia santai. Dia berkata, oke, Bibi Logan. Baiklah, kamu harus tidur. Desak Willa. Ketika Chuck kembali ke kamar, Willa berhenti tersenyum. Saat dia melihat Chuck memasuki kamarnya, dia merasa sedikit tidak nyaman dan sedikit kecewa. Pasangan itu baru saja bersatu kembali. Tentu saja, mereka harus tinggal di kamar yang sama. Tapi kenapa dia tidak bisa melepaskannya?
Willa duduk di sofa dan mulai membaca buku. Dia berpikir bahwa ini adalah buku yang sangat bagus ketika dia membacanya sehari sebelumnya. Namun, sekarang, dia tidak tertarik untuk membacanya lagi. Dia dengan santai membalik-balik halaman lalu meletakkan buku itu. Dia mulai memainkan ponselnya. Dia masih merasa gelisah. Dia tidak tahu mengapa dia merasa seperti itu. Dia mondar-mandir di ruang tamu dan memutuskan untuk menonton televisi. Dia menyalakan televisi dan tiba-tiba merasa bahwa suara itu mungkin mengganggu pasangan itu, jadi dia akhirnya kembali ke kamarnya. Willa pergi ke samping tempat tidur dan membuka laci di sebelahnya. Ada topeng di dalamnya, yang dia pakai ke pesta kostum. Dia pulang tadi malam dan ingin membuangnya, tapi dia enggan melakukannya. Dia menyentuh topeng itu dan tersenyum. Dia duduk di tempat tidur, memikirkan apa yang terjadi tadi malam. PFFT. Willa tertawa bahagia. Dia bergumam, apakah dia benar-benar melihatku sebagai Wonder Woman? Willa memikirkan ciuman tadi malam, terasa lembut dan singkat. Ini adalah pertama kalinya dia mencium seorang pria. Saat itu, Willa tidak merasakan apa-apa kecuali bibirnya disentuh. Dia berpikir, anak bodoh, kamu menciumku, bukan Yvette. Willa menyingkirkan topeng itu. Dia tidak bisa membiarkan Chuck melihatnya. Kalau tidak, itu akan sangat canggung. Tetapi ketika Willa kembali ke kamarnya, dia masih tidak tahu harus berbuat apa. Biasanya, dia akan siap untuk tidur saat ini, tetapi dia tidak merasa mengantuk hari itu. Willa menatap langit-langit dengan matanya yang indah sambil berbaring di tempat tidur. Dia bernyanyi untuk dirinya sendiri. Cepat tidur, aku mau tidur. Willa menutupi kepalanya dengan bantal. Chuck kembali ke kamarnya. Dia mendengarkan suara di kamar mandi. Chuck sebenarnya gugup, dia tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Chuck telah memikirkannya terakhir kali, tetapi dia tidak melakukan apapun dengan Yvette. Dia takut Yvette mungkin kecewa dengan tubuhnya, jadi dia mulai berlatih dengan gila-gilaan. Selama sebulan terakhir, Chuck telah berlatih setidaknya setiap hari kecuali saat dia mengalami depresi selama 10 hari atau lebih. Chuck telah mengalami perasaan energik, terutama setelah menghabiskan lebih dari 20 hari di sekolah pelatihan. Terlebih lagi, Chuck sudah lama sendirian. Dia telah menolak terlalu banyak gadis selama ini, dan dia berpikir untuk bersenang-senang malam itu. Yvette keluar dari kamar mandi setelah beberapa saat. Hati Chuck sakit saat melihat lengannya. Ada begitu banyak luka. Chuck berjalan mendekat dan merasa bahwa Yvette telah disiksa secara mendalam. Sayang, apakah itu menyakitkan? Ada begitu banyak luka di tubuhmu. Hati Chuck sakit melihat mereka. Yvette tersentuh. Dia pikir Chuck tidak akan menyukainya, tapi mata Chuck begitu lembut saat ini. Dia berkata, Hubby, itu tidak sakit lagi. Mereka sudah pulih. Untungnya, memar ini disebabkan oleh pukulan dan tendangan. Setelah beberapa saat, tanda akan pulih. Jika tidak, jika ada bekas luka, Yvette akan merasa tidak aman dengan tubuhnya, dan Chuck mungkin tidak menyukainya. Hubby, pergilah mandi dulu, lalu, aku akan menjagamu. Yvette menundukkan kepalanya saat dia berkata, tersipu malu. Ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari sebulan dia memiliki ekspresi seperti ini di wajahnya. Itu hanya untuk Chuck. Dia tidak akan memiliki ekspresi wajah untuk orang lain. Chuck mendengar kata-kata, jaga dirimu. Ketika Yvette mengucapkannya, suaranya diturunkan. Itu semacam rasa malu. Chuck bisa mendengarnya dari nada suaranya. Tentu saja, Chuck sangat senang dan pergi mandi. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Dia sangat ingin pergi ke kamar mandi. Yvette duduk di sofa dan menunggu dengan gugup. Suaminya telah mencarinya selama berabad-abad, jadi dia harus merawatnya dengan baik malam itu. Yvette sangat yakin bahwa dia pasti akan melakukannya dengan baik malam itu. Bab 297. Semakin Yvette memikirkannya, semakin gugup dia. Saya lebih baik online dan melakukan penelitian lagi tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Yvette berpikir dalam hati. Bagaimanapun, dia tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam situasi ini. Saat dia mengangkat teleponnya dan hendak mengklik tombol pencarian, sebuah notifikasi muncul di layar. Itu menunjukkan satu pesan yang belum dibaca. Dia ragu-ragu sejenak tetapi jari-jarinya tanpa sadar mengklik pesan itu. Itu adalah sebuah foto. Yvette kewalahan kemudian dia mencoba memperbesar foto itu dengan jari-jarinya yang gemetar. Itu adalah foto seorang wanita yang menggendong bayi. Ada air mata di wajah wanita itu dan matanya dipenuhi dengan keengganan dan keengganan. Setelah dia melihat gambar itu, dia berhenti selama lebih dari 10 detik. Dia tidak ingat bayi ini tetapi wanita itu tampak sangat akrab, berdasarkan instingnya. Orang di foto itu sangat mirip dengan Yvette, bahkan bisa dikatakan mereka terlihat seperti anak kembar. Gambar ini sepertinya diambil sudah lama sekali. Apakah wanita ini ibuku? Itu harus. Jenis foto ini hanya mungkin dari 20 atau 30 tahun yang lalu dan dia tidak ingat pernah menggendong bayi ini sebelumnya. Plus, itu tidak bisa difoto.
Dia sangat yakin akan hal itu. Yvette melihat sekilas nomor telepon itu. Itu nomor orang tua itu. Ada apa? Bagaimana dia tahu ibuku? Yvette bertanya-tanya. Yvette membeku dan memutar nomor itu. Segera, Levi menjawab telepon. Orang di foto itu. Yvette merasa sangat gugup. Dia tumbuh dengan rasa tidak aman yang besar karena dia tidak memiliki orang tua. Dia selalu berasumsi bahwa mereka telah meninggal atau mereka memilih untuk meninggalkannya. Dia mencoba untuk optimis tentang hal itu dengan berpikir bahwa dia ditinggalkan dan orang tuanya masih hidup. Tapi sekarang, dia melihat foto itu, jadi. Ini ibumu, jawab Levi. Yvette gemetar saat bertanya, dia? Lalu, di mana ibuku sekarang? Dia merasa jantungnya akan berhenti berdetak. Sudah 25 tahun, tepat ketika dia akan meninggalkan ini di masa lalu, dia menemukan berita tentang orang tuanya. Ibumu masih hidup, tapi ayahmu sudah meninggal, desahnya. Air mata Yvette mengalir di pipinya, bertanya, siapa kamu? Aku ayahmu, kakekmu. Ibumu bersamaku sekarang. Dia sangat merindukanmu. Jawab Levi. Yvette membeku. Kakek? Bagaimana bisa kakekku sendiri menyiksaku begitu banyak? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia berpikir tidak percaya. Yvette menderita. Bagaimana ayahnya meninggal? Kapan itu terjadi? Kenapa kamu melakukan semua ini padaku? Kenapa? Tanya Yvette padanya. Dia merasa dikhianati. Rasa sakit pengkhianatan membunuhnya. Untuk melatihmu. Untuk memperkuat keterampilanmu. Itu ada dalam darahmu. Putraku adalah ahli berkelahi, dan begitu juga kamu. Aku telah melihat potensi besar dalam dirimu. Kamu akan menjadi ahli pertempuran yang hebat, sama seperti ayahmu. Kata Levi. Dia telah melihat pertumbuhan Yvette. Kekuatannya akan sebanding dengan Karen dalam waktu singkat. Yvette menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak ingin menjadi ahli berkelahi. Aku hanya ingin bersama suamiku, punya anak bersamanya, dan hidup bersama. Diam. Apakah kamu tahu bagaimana ayahmu meninggal? Juga, ibumu ada di sini menunggumu. Datang dan temukan aku akan memberitahumu semuanya. Orang tua itu berteriak. Dia kemudian menutup telepon, dan Yvette dibiarkan linglung. Kemudian, dia dengan cepat menyeka air matanya hingga kering saat Chuck keluar dari kamar mandi. Dia berjalan ke arahnya dengan perasaan gugup tetapi penuh dengan antisipasi. Madu. Dia memanggilnya. Ketika dia mandi, dia berfantasi tentang bagaimana Yvette akan merawatnya. Ketika dia memikirkan ekspresi malu-malunya, dia menjadi bersemangat. Hubby, aku. Maafkan aku. Aku sedang tidak mood hari ini. Maaf. Pada saat ini, pikiran Yvette dipenuhi dengan orang tuanya. Bagaimana dia bisa punya pikiran lain? Chuck tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, sayang. Kamu lelah. Ayo tidur lebih awal. Tentu saja, Chuck kecewa, tetapi dia tahu bahwa Yvette tidak tertarik. Bagaimana dia bisa memaksanya untuk melakukannya? Untungnya, dia bisa tidur dengan Yvette di pelukannya. Dia merasa puas dan kehilangan pikiran untuk melakukannya. Dia tertidur dengan sangat cepat. Mata Yvette terbuka sepanjang waktu. Dia menyalakan ponselnya dengan hati-hati untuk melihat foto itu. Dia membebaskan dirinya dari pelukan Chuck dan menciumnya. Hubby, maafkan aku. Aku akan segera kembali, entah besok atau lusa. Dia berbisik padanya. Yvette berdiri dan membuka pintu dengan pelan. Chuck, yang sedang tidur, tidak mendengar suara. Tapi Willa mendengarnya karena dia tidak bisa tidur sepanjang waktu. Ketika dia mendengar suara itu, dia membuka matanya dengan curiga. Yvette hendak keluar, tetapi Willa membuka pintu dan berjalan keluar dari kamarnya. Willa melihat sorot mata Yvette dan menyadari bahwa dia pasti telah mengetahui sesuatu. Namun, dia tidak menunjukkannya dan bertindak normal. Apakah kamu akan keluar jam segini? Willa bertanya. Aku minta maaf tentang apa yang terjadi tadi malam. Aku tidak tahu. Yvette dengan tulus meminta maaf karena melukai lengan Willa malam sebelumnya. Tidak apa-apa. Apakah Anda memberitahu Chucky bahwa Anda akan berkencan? Willa khawatir. Chuck akan cemas jika Yvette menghilang lagi. Tidak, tapi aku akan meneleponnya besok pagi. Aku akan segera kembali. Kata Yvette. Dia berpikir bahwa dia bisa kembali segera setelah dia mengetahui bagaimana ayahnya telah meninggal dan setelah dia melihat ibunya. Willa menghela nafas dalam hatinya. Tidak mungkin bagi Yvette untuk kembali dalam 1 atau 2 hari. Jika dia mengetahui bahwa ayahnya telah meninggal di tangan Karen, apakah dia masih akan kembali? Willa tidak bisa memikirkan hal lain selain merasa kasihan pada Chuck. Jika Chuck tahu bahwa Yvette akan membunuh Karen suatu hari nanti, bagaimana reaksinya? Tolong jaga suamiku untukku. Kata Yvette. Baik. Jawab Willa. Yvette meninggalkan rumah dan Willa terdiam. Dia benar-benar ingin menahan Yvette di sini. Lagi pula, mudah baginya untuk mempertahankan Yvette.
Tapi bagaimana caranya? Dan alasan apa yang bisa dia gunakan? Sungguh kejam menyembunyikan Yvette dari kebenaran selama ini. Willa menghela nafas dan pergi ke kamar Chuck. Dia membuka pintu dan melihat Chuck tidur nyenyak, tetapi selimutnya ditendang darinya. Kenapa kamu tidak bisa tidur dengan nyenyak? Bagaimana jika kamu masuk angin? Betapa tidak nyamannya itu? Willa terkekeh melihat pemandangan itu dan berjalan masuk, menutupi Chuck dengan selimut. Tapi Chuck sedang bermimpi. Dia meraih tangan Willa dan bergumam, "Sayang, cium aku." Dia menarik lengan Willa, dan dia merasa malu. "Lepaskan aku, Chucky. Jadilah anak yang baik." Willa meronta pelan dan menepuk dada Chuck, membuatnya tidur lebih nyenyak. Dia akhirnya melepaskannya, dan Willa menghela napas lega. Dia kemudian berjalan keluar dari kamar. Yvette pergi ke pinggir jalan dan naik taksi ke tujuannya. Dia menelepon Levi, dan dia memberitahu dia apa yang harus dilakukan. Sesampainya di tempat, sebuah mobil terparkir di pinggir jalan. Yvette membuka pintu mobil dan masuk. Kemudian, dia pergi ke tempat yang disebutkan lelaki tua itu. Segera, dia tiba. Itu di depan sebuah rumah tersembunyi, dan Yvette tahu bahwa Levi adalah orang yang sangat berhati-hati. Dia membuka pintu dan masuk. Ketika dia melihat lelaki tua itu, dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Pria itu adalah kakeknya, tetapi dia telah menyiksanya begitu lama. Hati Yvette dipenuhi dengan kebencian, tetapi saat ini, bagaimana dia bisa marah padanya? "Kakek, di mana ibuku?" tanya Yvette. Dia datang untuk mencarinya, tetapi ibunya tidak ada di sini. "Ibumu ada di luar negeri. Jika kamu ingin melihatnya, kamu harus pergi ke luar negeri dan menemukannya." Levi tidak menyembunyikan ini darinya. Itu benar. Dia berada di Amerika Serikat. "Bagaimana ayahku meninggal?" Yvette menghela nafas dengan sedih. "Ayahmu meninggal dengan mengerikan. Dia disiksa sampai mati. Dia memulai hidupnya di Amerika Serikat dan melakukan banyak bisnis. Bisnisnya sangat sukses sehingga orang lain iri dan iri padanya. Oleh karena itu, beberapa orang menggunakan cara kotor untuk serang dia. Mereka menangkap ayahmu dan memaksanya menyerahkan semua uang perusahaan. Ayahmu melakukan apa yang mereka inginkan, tetapi dia masih disiksa sampai mati." Levi menghela nafas setelah dia selesai menjelaskan. Matanya merah karena air mata. Dia penuh dengan kebencian dan kesedihan. Tubuhnya gemetar dan wajahnya garang dan menakutkan. Ketika Yvette mendengar ini, rasa dingin dan kekejaman di matanya muncul kembali. "Siapa? Siapa yang membunuh ayahku?" Pada saat ini, seluruh tubuh Yvette sedingin es. "Apakah Anda benar-benar ingin tahu?" orang tua itu bertanya. "Ya, saya belum bertemu ayah saya, tetapi saya harus membuat siapapun yang telah menyakitinya membayar. Saya ingin orang ini menderita lebih banyak rasa sakit daripada ayah saya." Yvette berteriak dengan dingin. Dia pasti ingin melakukan ini. Dia bisa saja memiliki masa kecil yang indah dan keluarga yang bahagia, tetapi itu dihancurkan oleh orang ini. Jika dia tidak membunuh orang ini, dia tidak akan memiliki ketenangan pikiran. "Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda ini, Anda pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia adalah ibu dari suami Anda, Karen Lee." Levi berkata dengan suara penuh kebencian. "Apa? Kakek, apa yang kamu katakan?" Yvette tercengang setelah mendengarnya. Dukung blog Novel Tune